Hai, selamat datang di channel Bantos TV. Kali ini saya akan coba melakukan unboxing, yaitu produk electric kettle keluaran Konka. Nah, bagaimana isi dan fitur-fitur di dalamnya? Oke, saksikan video ini sampai selesai. Tanpa perlu menunggu berlama-lama, mari kita buka kemasannya. Kemasannya terdiri dari kettle itu sendiri. Nah, di bawah ada untuk pemanasnya, campuran listrik. Lalu ini ada buku manual dan kartu garansi dari Konka. Nah, di buku manualnya ini kita lihat cara menggunakannya ya, bahwa di sini ada minimum, maksimum ketinggian air. Nah, spesifikasinya ini yang saya miliki ini ketelnya ya, pemanas air elektrik keluaran Konka. Untuk serinya di sini yang saya miliki adalah model KEK KD17WE. Nah, kalau kita baca buku manualnya, ini yang KD17WE ini untuk tegangannya standarnya 220 sampai 240 volt, frekuensi 50 Hz. Nah, konsumsi dayanya adalah 1500 sampai 1800 watt untuk pemanasan. Kapasitas airnya 1,7 liter. Jadi nggak bisa lebih dari itu ya. Nah, di sini buku manualnya menunjukkan cara penggunaannya. Diinformasikan bahwa di buku manualnya ini untuk pemanasan air itu diharapkan dijedakan 15 sampai 20 detik untuk pemanasan ulang. Jadi apabila habis digunakan lalu ingin digunakan lagi, diharapkan dikasih waktu jeda 15 sampai 20 detik. Jadi jangan langsung. Nah, di sini ada cara membersihkannya juga. Nah, buku manualnya cukup mudah dipahami ya, bahasa Inggris dan ada bahasa lainnya. Ini nampaknya kalau dari tulisannya ini Jepang. Ada bahasa Indonesianya ini. Nah, jadi buku manualnya terdiri dari 3 bahasa, Inggris, Jepang, dan bahasa Indonesia. Nah, yang warningnya di sini adalah peringatannya dilarang menekan paksa tombol power untuk menghindari kerusakan elemen, dan apabila mau membersihkan, kabel harus dilepas dulu dari colokan listrik. Nah, untuk pembersihannya selain itu bisa dibersihkan menggunakan kain basah
untuk permukaannya dan dasar tekonya, tapi nggak boleh dicelupkan atau direndam dalam cairan apapun ya untuk dibersihkannya. Jadi jangan pakai sabun dan yang lainnya. Dan ini tidak bisa dimasukkan ke mesin pencuci piring. Deterjen yang berbahan korosif yang kuat untuk membersihkannya sangat dilarang. Nah, untuk pembersihan kerak sendiri yang biasanya secara alami muncul pada saat habis digunakan. Nah, sedimen berkapur ini yang suka warna putih-putih di pemanas itu terbentuk secara alami biasanya setelah air panas. Namanya kalsium karbonat. Dia biasanya akan melekat pada elemen pemanas. Nah, unsur ini sebenarnya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tapi akan mempengaruhi rasa dari air minum itu sendiri. Jadi untuk membersihkan kerak ini diharapkan dilakukan secara teratur, karena dengan selalu dibersihkan kerak ini pada elemen pemanas, maka masa pakai teko akan lebih panjang. Nah, biasanya kalau kita dioperasikan secara normal, artinya pemakaian tidak terlalu berlebihan, pembersihan kerak itu sendiri biasanya dilakukan 2-5 kali dalam setahun. Jadi nggak perlu tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan. Nah, cara membersihkan keraknya di buku manual ini sudah dijabarkan. Bisa menggunakan air putih yang dicampur dengan cuka putih. Itu rasionya 1:2. Jadi 1 cuka putih misalnya 1 tutup botol, maka airnya 2 tutup botol, dan masukkan hingga ke tingkat maksimum. Lalu habis itu dihidupkan tombol powernya hingga air mendidih dan sampai tombol power mati dan memantul atau balik. Nah, setelah air mendidih, campuran air dan cuka tadi lalu bisa dibuang. Lalu setelah dibuang itu di teko disimpan selama 24 jam. Habis itu diisi air lagi dengan sebatas tinggi maksimum, rebus hingga mendidih. Setelah itu cuci lagi dengan air bersih. Nah, untuk catatan ini di bawahnya, jika teko digunakan untuk pertama kali, isilah air sampai batas maksimum, kemudian tuangkan airnya. Jangan menyentuh teko selama proses perebusan, karena ini sisi sininya panas gitu. Jadi diharapkan jangan dipegang pada saat proses perebusan. Nah, di sini ada analisis kesalahan yang umum biasanya terjadi. Nanti bisa dibaca. Untuk tekonya sendiri merek Konka ini bahannya luarnya plastik, market teko. Nah, sisi bibir tekonya ini macam stainless. Nah, tombolnya ada di sini di bawah. Bukanya cukup dipencet saja. Ini bahannya stainless ya, air. Nah, di sini ada informasi batas minimum dan maksimum di dalamnya. Untuk kapasitasnya sendiri seperti tadi sudah saya sampaikan di awal, ini 1,7 liter. Nah, ini untuk pemanasnya. Buka kabelnya. Tidak terlalu panjang ya kabelnya, kisaran 1 meter. Nah, teko-teko ini biasanya umum ditemui di hotel-hotel. Kita menginap biasanya suka kita temukan teko-teko jenis ini ya, yang model pemanasnya bulat ditancapkan di bagian.
bagian bawah. Oke, untuk pengetesan 1,7 liter ini membutuhkan waktu berapa lama? Mari kita coba tes. Sekarang sudah saya masukkan air dengan batas ketinggian maksimum sesuai yang tertera di dinding teko. Nah, sekarang kita coba panaskan. Dia akan membutuhkan waktu berapa lama sih untuk memanaskan air sebanyak 1,7 liter ini? Caranya cukup mudah ya. Ini tinggal tutup saja, masukkan ke tempat dudukan bulatnya. Lalu kita sambungkan ke colokan listrik. Setelah itu tekan tombol yang di bawah pegangan bagian belakang hingga ke bawah. Nah, dia akan menyala merah. Setelah menyala merah, maka cukup didiamkan saja hingga dia akan berbalik saklarnya yang menandakan air sudah mendidih. Sekarang kita coba ukur berapa lama waktunya. Terlihat selama proses dia akan berbunyi seperti air dimasak di atas kompor. Nah, bisa dilihat di sini sudah sedikit keluar asap ya dari tutup tekonya, menandakan airnya sudah cukup panas tapi belum mendidih. Dua menit sudah berjalan. Sudah memasuki 3 menit. Sekarang sudah memasuki 4 menit. Bisa dilihat dari tutup tekonya asapnya sudah semakin banyak. Oke, sudah mati tepat di angka 5 menit. Jadi untuk memanaskan air sebanyak 1,7 liter, teko pemanas keluaran dari Stonka ini membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Hati-hati cara mengangkatnya, menggunakan pegangan, jangan menegang badan dari teko karena panas. Setelah kita angkat, kita coba jangan lupa untuk cabut colokan listriknya. Ini tinggal kita pencet saja untuk membuka. Ya, kelihatan ya airnya cukup ngebul ya. Lagi. Oke, sampai di sini unboxing dan review saya terhadap ketel listrik merek Stonka ini, dimana kesimpulannya untuk memanaskan air sebanyak 1,7 liter dia membutuhkan waktu kurang lebih 5 menit. Sekali lagi terima kasih telah menyaksikan video ini.
Apabila Anda berkenan, mohon bantuannya untuk komen, like, dan subscribe, dihidupkan loncengnya agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari Bantos TV. Untuk komentar yang masuk, kita usahakan akan kita balas secepatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.